Lantas informasi yang terbaru masuk ke dalam sistem perpajakan reguler daerah itu dari kendaraan listrik ya, bahwa setiap kendaraan listrik ini sudah masuk atau dipajaki gitu ya, ada beban pajak kendaraan termasuk baik nama BNKB istilahnya. Ini tertuang dalam Permendagri nomor 11 tahun 2026. Lantas bagaimana respon dari pasar dan regulasi yang diterapkan di Jakarta? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan juga Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan Investasi Indef. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ciko, Mas Andri, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi kalau ke Pemprov dulu nih, saya mau ke Pak Mas Ciko. Mas Ciko, jadi sudah ada regulasi yang mengatur soal ini di Pemprov Jakarta? Yang pertama, kalau regulasinya masih dari pusat ya, terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, kami masih dalam proses merumuskan regulasi yang tepat, besaran-besaran pajak tadi, karena memang sekarang sudah disetarakan dengan kendaraan-kendaraan lain, yang kemudian tentu ada pasal juga dalam Permendagri yang membebaskan pemerintah daerah untuk mengukur besaran pajaknya, itu pertama. Yang kedua juga terkait dengan insentif, dan tentunya ini kita akan melakukan dengan hati-hati, merumuskan ini semua. Tadi banyak sekali manfaat dengan keberadaan kendaraan listrik, kita akui udara semakin bersih, ya kan, tadi pengurangan juga jumlah subsidi BBM untuk keseluruhan, dan masih banyak hal lain lagi yang juga menguntungkan dan memberikan dampak yang baik dengan keberadaan kendaraan listrik. Pastinya azas keadilan yang akan kita kedepankan, dan ditunggu saja, insya Allah dalam waktu dekat regulasinya akan selesai. Akan keluar begitu ya, tapi formulanya apakah bisa ada bayangan dulu nih Mas Ciko? Kalau saya catat ya, tarif yang digunakan bervariasi nih antar daerah. Kalau PKB sendiri ini sekitar 1-2%. Kalau BBNKB 10-12%. Jakarta di angka mana nih? 1-2% untuk PKB-nya? Untuk listrik nanti? Ya, nantilah kita tunggu. Karena memang belum ada gambaran. Kita belum nggak mau juga mengeluarkan spekulasi-spekulasi juga nanti menimbulkan hal-hal yang juga membuat masyarakat juga bingung. Artinya kita tunggu nanti ketika ini semua sudah selesai, tentunya kami akan mensosialisasikannya sehingga masyarakat juga bisa bersiap. Namun bisa saya tambahkan ya, apapun itu pemilik EV ini kan pastinya sudah punya kelebihan atau edge daripada pemilik kendaraan bermotor dengan pajak atau dengan tidak dengan pajak. Artinya apa? Satu, tidak mengisi bahan bakar minyak yang sekarang kita lihat harganya juga sudah mulai naik. Ya, yang kedua tentunya kalau di Jakarta ada keistimewaan yang diberikan terkait dengan ganjil genap, dan ini sangat membantu kami yakini, dan mudah-mudahan ini tetap bertahan ke depannya, pemberian keistimewaan terkait ganjil genap dengan besaran yang tentunya nanti kita sesuaikan. Mas Ciko dan juga Mas Andri ya, kami punya grafis soal statement terbaru dan juga Permendagri yang diatur dalam himbauan Pak Menteri. Kami kutip dari Puspen Mendagri, kami punya grafisnya, nanti kita siapkan di layar. Lebih kurangnya disimpulkan seperti ini ya, pemerintah melalui Kemendagri ini melonggarkan insentif pajak buat kendaraan listrik. Nantinya nih pemerintah daerah diperbolehkan mengenakan pajak buat kendaraan listrik, jadi tidak Rp0 sama sekali, dan diserahkan ke daerah masing-masing. Kalau untuk Jakarta ini dipastikan tidak 0% lagi begitu ya, Mas Ciko? Ya sepertinya begitu ya, kita seperti saya sampaikan tadi, karena kan kita tahu kepemilikan kendaraan listrik itu tetap mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi kita juga harus memahami ada prinsip-prinsip keadilan juga. Artinya apa? Karena tetap teman-teman yang berkendaraan listriknya juga menggunakan jalan itu kan juga dibangun, infrastruktur jalan dibangun dengan hal-hal yang kita dapatkan dari pemasukan pajak. Jadi mudah-mudahan prinsip keadilan ini bisa kita kedepankan, dan tentunya tadi memang kendaraan itu juga memberikan dampak yang baik, pastinya akan kita pikirkan terkait dengan insentifnya. Oke, dari pasar bagaimana responnya Mas Andri dengan kebijakan yang baru ini? Ya tentu kalau kita melihat bahwa ini adalah kebijakan yang memang pada akhirnya industri terutama ya yang ingin berinvestasi ke Indonesia mulai memikirkan kembali begitu ya, karena
tentu dengan adanya beban pajak seperti ini, pastinya akan ada tetap ada pengaruhnya begitu ya. Kalau kami mencatat memang dari sisi biaya operasional kemungkinan besar akan meningkat 50% gitu ya untuk kendaraan listrik khususnya untuk mobil, dan kita tahu bahwa Permendagri ini tidak hanya mengatur mobil begitu ya, ada motor juga di sana, bahkan transportasi publik juga ada di situ gitu. Jadi harapannya sih sebetulnya dari kami pemerintah provinsi tetap memberikan keleluasan dan juga insentif terkait dengan perpajakan ini. Dan beberapa hal yang mungkin menurut kami memang dalam hal ini beberapa daerah begitu ya mengalami tekanan juga fiskal daerah, dan kami memahami hal tersebut gitu ya. Tetapi ada beberapa instrumen lain yang sebetulnya bisa digunakan untuk meningkatkan PAD daerah ketimbang memajaki kendaraan listrik ini gitu. Melihat komposisinya ya, kalau kita lihat di daerah yang paling banyak itu ini kalau catatan yang saya himpun juga ya, Jakarta paling banyak nih yang punya mobil listrik. Apakah wajar rasanya semua daerah mendapatkan regulasi yang sama dengan Jakarta? Ya tentunya menurut saya tidak ya, dan dalam hal ini juga ini bisa jadi disalahgunakan gitu. Artinya ada beberapa daerah yang mungkin di wilayah luar Jakarta begitu ya. Misalnya saja ya, kita berharap mungkin Pak Ciko insentif fiskalnya masih ada begitu ya. Kalau insentif fiskalnya masih ada dan daerah-daerah di luar Jakarta mengenakan pajak bagi kendaraan listrik ini, sudah pasti banyak konsumen akan membeli kendaraan itu di Jakarta, bukan di wilayahnya masing-masing. Jadi ada sebetulnya yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen ini. Tetapi ini kan sebetulnya menjadi saya bisa katakan spillover efeknya malah ke daerah-daerah yang memberikan insentif fiskal lebih besar dibandingkan daerah lain. Dan tentu dalam Permendagri ini keputusan bukan ada di pusat, keputusan itu ada di daerah, sehingga bisa jadi ada beberapa ketidakpuasan bagi konsumen pasti akan diarahkannya ke daerah. Nah ini juga perlu berhati-hati sebetulnya, daerah pasti akan mendapatkan keluhan daripada konsumen kendaraan bermotor khususnya kendaraan listrik. Apalagi di tengah kondisi saat ini begitu ya, kita tahu bahwa beban fiskal dari sisi subsidi BBM itu kan juga cukup tinggi gitu ya. Bahwa kalau kita lihat dari beban fiskal Pertalite saja untuk kondisi pada hari ini itu sudah meningkat 380%. Kenaikan dari BBM non subsidi sudah naik di atas 66%. Nah seharusnya pemerintah sudah bisa memberikan gitu ya insentif yang lebih besar bagi elektrifikasi kendaraan bermotor. Dan jangan lupa bahwa tahun 2030 kan targetnya itu adalah lebih daripada 1 juta kendaraan bermotor listrik mengaspal di jalan gitu. Dan kita tahu bahwa keinginan dari presiden itu adalah mengelektrifikasi kendaraan gitu ya. Kita bisa pahami bahwa ke depan kalau orang-orang kaya begitu ya silakan naik kendaraan BBM, sedangkan untuk masyarakat umum bisa menggunakan kendaraan listrik. Itu yang menurut saya harusnya ditranslasikan kepada Permendagri yang baru ini. Saya ke Mas Ciko. Sejauh ini kan memang dana pusat ke daerah diefisiensikan ya, berkurang. Tapi kalau dirasakan di Jakarta seperti apa sejauh ini? Sehingga nanti kalau sudah kendaraan listrik juga ikut masuk dalam pajak seperti konvensional, apakah juga akan mendapatkan pendapatan yang cukup signifikan nanti di Jakarta? Yang pertama terkait dengan pemotongan dana bagi hasil tersebut bagi Jakarta memang cukup besar, yaitu 15 triliun. Namun tentu Jakarta ini mohon maaf agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang memang punya kesempatan lebih luas dan leluasa untuk bisa melakukan apa yang dinamakan sebagai creative financing. Karena Jakarta ini cukup dalam tanda kutip bagi badan-badan usaha baik itu luar negeri maupun lokal untuk berinvestasi, dan masih banyak hal lagi yang bisa dalam tanda kutip dijual di Jakarta, sehingga kami walaupun itu memang tetap berat, kita tetap melakukan banyak efisiensi tapi tidak terdampak seperti terjadi di beberapa daerah lain. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini ya harus ingat bahwa memang ini kan peraturan dari pemerintah pusat yang kemudian tentu kita sebagai pemerintah daerah
punya kewajiban, punya obligasi untuk kemudian mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi tentu tadi sudah disampaikan, apakah ini akan meningkatkan pendapatan daerah khususnya Jakarta? Ya pastinya, karena tadi jumlah mobil listrik ini kan cukup banyak dan paling banyak bahkan di kota Jakarta. Dan ini tentunya akan kita dapatkan, dan kembali lagi ada unsur keadilan yang memang kita kedepankan juga, karena kalau semakin banyak juga kendaraan listrik, mohon maaf, biar bagaimanapun juga menggunakan jalan dan infrastruktur yang disediakan dari pajak. Yang pajak ini kan juga didapat dari saudara-saudara kita yang mengendarai kendaraan BBM. Jadi rasa-rasanya terkait dengan pajak misalnya, kalau dibandingkan juga di negara-negara lain, memang di awal hampir semua negara memberlakukan insentif dan lain-lain. Tapi kalau kita mau telah lagi, di beberapa negara juga mulai mengurangi yang namanya insentif-insentif tersebut. Karena kan populasinya semakin banyak, ya kemudian juga sama-sama menggunakan jalan yang sama, infrastruktur yang sama, dan tentunya harapannya bisa memberikan sumbangsi untuk kemudian membuat dananya, tentunya pemasukannya untuk pemeliharaan jalan atau pembangunan jalan baru. Tapi tentu tadi saya sampaikan, kami tetap menganggap bahwa keberadaan mobil listrik ini memberikan dampak baik bagi lingkungan, bagi banyak hal, tadi mengurangi subsidi BBM dan lainnya. Tentunya kita tidak akan melupakan itu, makanya ketika saya menyebut azas keadilan, salah satunya itu. Jadi apa yang kita dapatkan yang baik-baik tentunya kita tidak akan lupa, dan ini akan tetap ada insentif. Tapi mohon maaf, pada hari ini memang masih kita rumuskan regulasi yang akan kita putuskan dalam waktu dekat. Oke, tapi semangatnya bagaimana Mas Ciko? Apakah di Jakarta ini memang Pemprov mendorong untuk menggunakan kendaraan listrik? Karena beberapa keistimewaan didapatkan oleh mereka yang menggunakan EV begitu ya. Bebas ganjil genap dan sebelumnya insentifnya dibantu oleh pemerintah pusat. Tapi sejauh ini bagaimana kalau di Jakarta sendiri? Apakah akan menggerus nanti pembelian mobil EV ini dengan pajak ini? Saya kok nggak merasa begitu ya, karena gimana ya, pada prinsipnya kan tadi disampaikan oleh Bapak tadi di paket pertama ya, bahwa dia itu bisa menghemat 90% dibandingkan ketika dia memiliki kendaraan bermotor berbasis bahan bakar minyak. Sedangkan Pak Satrio dari Indef tadi menyampaikan nanti ada kira-kira artinya kenaikan 50-an% dari keringanan yang dapatkan sebelumnya. Jadi masih ada sisa 40-an% termasuk tadi tidak harus menguras dana untuk mengeluarkan uang untuk membeli BBM yang sekarang kita tahu harganya juga udah mulai naik gitu ya. Jadi tetap kelebihan-kelebihan dan keuntungan untuk memiliki mobil listrik ini masih lebih irit untuk kehidupan dibanding kepemilikan mobil bahan bakar minyak. Jadi saya rasa keberalihan ke kendaraan listrik ini suatu keniscayaan, dan juga di internal Pemprov DKI Jakarta bahkan untuk Transjakarta di PT Transjakarta yang kepemilikan sahamnya juga mayoritas adalah kami, Pemprov DKI, kita juga mengencourage untuk pembelian kendaraan atau bus-bus listrik, dan ini tidak akan berhenti, dan ini kan tetap kita lakukan ke depan. Baik, saya bawa ke Mas Andri sekaligus closing statement Anda. Jadi bagaimana nih teman-teman di lapangan melihatnya, siapa yang paling terdampak rasanya dengan kebijakan ini? Apakah investor, produsen, atau bagaimana, Mas Andri? Ya tentu yang paling terdampak adalah konsumen ya, itu nomor satu menurut saya. Jadi investor pada akhirnya dia akan memilih mana sih sebetulnya potensial market yang bisa dipenetrate gitu ya, bisa dipenetrasi, dan tentu Indonesia salah satu yang cukup besar. Dan kita melihat bahwa baru saja 15% kurang lebih begitu ya populasi kendaraan listrik yang ada di Indonesia begitu. Tapi dari sisi kebijakannya sudah mulai melakukan restriksi dalam bentuk pengurangan dari insentif fiskal tersebut. Dan tentu kami memahami sebetulnya dari daerah sendiri tentu mengikuti kebijakan dari pusat. Tetapi ada baiknya menurut saya karena Permendagri ini kan sebetulnya jadi salah satunya adalah pilihan begitu ya. Pilihan untuk memilih memberikan insentif fiskal atau tetap membebaskan dari objek pajak untuk kendaraan bermotor listrik ini. Dan beberapa skenario untuk meningkatkan PAD sebetulnya bisa saja dengan menggali pajak dan retribusi yang belum cukup optimal. Kita punya
permasalahan misalnya saja dengan revaluasi pajak reklame, retribusi parkir begitu ya. Itu juga salah satu yang bisa digali. Lalu kita berbicara mengenai pemutihan dari para penunggak pajak gitu sendiri ya. Jadi kalau kita melihat dengan kasus beberapa pemprov termasuk juga saya rasa DKI Jakarta gitu ya, pemutihan dari penunggak pajak ini juga bisa meningkatkan sekitar 120% bahkan penerimaan pajak dan lebih dari 2 kali lipat jumlah wajib pajak yang bisa membayar. Bahkan kalau kita melihat di Pemprov Jabar saja ya, ketika dipulihkan 1,5 jam kenaikan dari penerimaan pajaknya 2 kali lipat gitu. Yang awalnya 2 miliar per hari, dia bisa mendapatkan 4 miliar per hari. Nah inilah menurut saya beberapa hal yang masih bisa ditempuh oleh daerah untuk meningkatkan penerimaannya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana nanti Jakarta dan juga daerah sekitarnya akan menerapkan regulasi, formulasi seperti apa nanti untuk sistem perpajakan untuk kendaraan listrik yang ada di masing-masing daerah. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan Investasi Indef, dan juga Mas Ciko Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih.